Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Kaji Nomotop, mekanik dangdut. Selamat pagi rekan-rekan mekanik dimanapun Anda berada. Saya harap Anda dalam keadaan sehat dan selalu diberikan rezeki dari Allah SWT. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah basic pump atau dasar-dasar pompa. Untuk itu kita akan lebih mengenal apa itu pompa dan apa jenis-jenis pompa. Jadi yang pertama, pompa. Apakah pompa itu? Pompa adalah alat yang digunakan untuk menggerakkan fluida yang dapat memberikan gaya tekanan terhadap fluida yang akan dipindahkan. Dengan menggunakan pompa, fluida dapat dipindahkan baik secara vertikal maupun horizontal. Fluida adalah zat atau partikel-partikel bergerak bebas sehingga bentuknya dapat berubah dengan mudah. Secara umum, fluida terbagi menjadi fluida mampu mampat atau compressible dan fluida tak mampu mampat atau incompressible. Secara garis besar, pompa itu dibagi menjadi dua, yaitu positive displacement pump dan dynamic pump. Oke, yang pertama kita akan membahas positive displacement pump. Positive displacement pump yaitu pompa yang cara kerjanya memberikan gaya tertentu pada volume fluida dari sisi inlet menuju titik outlet pompa. Pompa jenis ini memiliki kelebihan memberikan perpindahan fluida yang stabil dan power density yang besar. Pompa ini dibagi menjadi beberapa jenis ya. Jadi yang pertama dari pompa displacement pump yaitu reciprocating pump. Ya, pompa ini orang biasa menyebut pompa piston atau pompa torak atau apa itu. Jadi cara kerja pompa ini adalah mengubah energi mekanis dari penggerak pompa menjadi energi dinamis terhadap cairan yang dipindahkan. Perpindahan energi ke cairan terjadi melalui elemen berupa gear atau cam yang bergerak secara memutar dan memberikan dorongan terhadap piston yang selanjutnya menekan fluida sehingga dapat mengalir. Sejumlah volume fluida akan mengalir masuk melalui inlet atau suction menuju silinder, kemudian fluida ditekan piston menuju outlet atau discharge. Pompa ini banyak digunakan untuk mengalirkan fluida yang memiliki viskositas yang besar seperti minyak mentah, lumpur, dan lain-lain. Jadi dari sini bisa kita lihat camnya berputar, membuat maju mundur piston, jadi menghisap fluida dan mendorongnya. Oke, yang kedua adalah rotary pump atau pompa rotari. Seperti namanya, pompa ini menggerakkan fluida dengan prinsip rotasi. Kevakuman terbentuk oleh adanya rotasi dari pompa dan selanjutnya menghisap
fluida masuk. Keuntungan dari pompa jenis ini adalah efisiensinya tinggi karena udara yang terdapat dalam pipa alirannya akan keluar secara alami. Adapun kekurangan dari pompa ini adalah karena sifat alaminya, maka clearance antara sudu putar dan sudu pengikutnya harus sekecil mungkin dan mengharuskan pompa berputar pada kecepatan rendah dan stabil. Pompa rotari dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu external gear pump. Jadi external gear pump ini cara kerjanya dari suction, fluida mengalir karena ini ada perputaran gear, ini arahnya berlawanan, fluidanya mengalir melalui sisi luar dari gear sehingga seperti gambar pada gambar ketiga ini keluar melalui discharge. Jadi pompa ini clearance-nya harus kecil antara casing sama gearnya ya. Kalau sudah aus gearnya maka flow akan tidak tercapai, akan selalu low flow. Sehingga kalau kita overhaul kita harus mengukur dimensi-dimensi dari part yang ada di dalam sini yang mempengaruhi dari flow tersebut. Ini pompa sangat sederhana sebenarnya, tapi yang bermasalah biasanya masalah flow-nya. Yang kedua, internal gear pump. Ini hampir sama ya, jadi cuma perbedaannya fluidanya masuk dari suction lewat kisi-kisi dari gearnya lalu menuju ke atas di sana. Ini tadi pompa rotari ya. Yang ketiga, screw pump. Screw pump ini cara kerjanya fluida disep karena skrunya berputar, dia mengikuti arah daun dari skru tersebut disap sehingga bisa mengangkat fluida ke atas. Oke, selanjutnya dari displacement pump model rotari atau loop. Ini hampir sama dengan gear pump ya, tapi modelnya impellernya loop 3. Jadi dari suction fluida masuk melalui ruangan yang di loop tersebut dari sisi atas bawah menuju ke discharge. Jadi hampir sama dengan screw pump tadi ya, external gear pump tadi. Selanjutnya fan pump. Fan pump jadi ini biasanya dipakai di hidrolik itu ya, di power pack itu di dalamnya itu ada pompanya itu. Modelnya seperti ini ya. Jadi ini ada kayak sudu-sudu gitu. Biasanya dia enggak simetris ya lingkarannya ini. Jadi karena perputaran fluidanya masuk di sudu-sudu tersebut lewat di sisi luar lalu keluar lewat outlet. Inletnya dari sini, ini berarti putarannya ke sini nih, outlet. Ada yang model outletnya 2 ya. Ini shaftnya di sini. Ini biasanya agak oval anunya, housingnya. Kemudian kita lanjutkan ke dynamic pump. Dynamic
Dynamic pump adalah pompa yang dapat menghasilkan fluida dengan kecepatan tinggi dan mengubah kecepatan fluida menjadi tekanan melalui perubahan penampang aliran. Jika dibandingkan dengan pompa tipe positive displacement pump, pompa ini memiliki efisiensi yang lebih rendah. Meskipun demikian, pompa jenis ini biaya perawatannya lebih murah. Pompa dinamik dapat bekerja pada fluida dengan kecepatan tinggi dan debit yang lebih besar. Di pompa dinamik dibagi menjadi 3. Yang pertama, centrifugal pump atau pompa sentrifugal. Jadi pompa sentrifugal terdiri dari impeller yang ada di tengah-tengah shaft. Pada saat impeller berputar, fluida mengalir menuju casing. Jadi fluida dari suction dihisap melalui impeller, dialirkan ke outlet. Pompa jenis ini memiliki keuntungan biaya rendah, alirannya halus, bekerja pada kecepatan tinggi, dan memiliki tekanan yang seragam. Kemudian selanjutnya axial pump. Pompa aksial atau dikenal juga dengan propeller pump menghasilkan sebagian besar tekanannya dari propeller dan gaya lifting dari sudu terhadap fluida. Pompa aksial terbagi menjadi 2, yaitu pompa aksial vertikal dan aksial horizontal. Pada umumnya pompa aksial yang banyak digunakan adalah pompa aksial tipe vertikal. Jadi ini model horizontal ya. Jadi fluida dihisap dari sudu impeller, kemudian didorong ke atas. Pompa aksial yang banyak digunakan adalah pompa aksial vertikal tipe horizontal. Digunakan untuk kebutuhan fluida dengan debit besar dan tekanan kecil. Dan yang ketiga dari dynamic pump yaitu special effect. Jadi pompa jenis ini digunakan pada industri dengan kondisi tertentu. Beberapa jenis pompa yang termasuk dalam jenis ini adalah jet injector, gas lift, hydraulic clamp, dan elektromagnetik. Pompa injektor adalah sebuah alat menggunakan efek Venturi dari nozzle konvergen divergen untuk mengkonversi energi tekanan dari fluida bergerak menjadi energi gerak sehingga menciptakan area bertekanan rendah dan dapat menghisap fluida di sisi suction. Jadi ini sistem kerjanya adalah fluida dari sini lalu diinjek gas dari sini, gas masuk ke sini, maka fluida akan ikut terisap. Nah, karena di sini ada lubang Venturi, jadi kayak reducer gitu, maka tekanan akan semakin cepat. Jadi ini tergantung dari inlet gas atau liquid yang lainnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Apabila belum jelas, Anda bisa bertanya kepada saya. Dan untuk tema selanjutnya, silahkan mungkin tentang overhaul pump, gearbox, atau lemon, atau equipment yang lainnya, baik statik maupun rotating. Apabila ada pertanyaan, bila saya bisa menjawab, akan saya tampilkan pada video selanjutnya. Oke, saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi pahit.